Oke, perkenalkan saya Bayu Indrayana dengan NIM 25150510069 sebagai moderator dan teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Putu Agus Hisana Putra dengan NIM akhir 022 sebagai kameramen dan editor. Dan perkenalkan nama saya Igusti Nyoman Ardi Dirgayasa dengan NIM 21550510068 sebagai pemateri dan sekaligus teori pembelajaran. Oke, sekian perkenalan dari kelompok kami. Kita akan lanjut ke diskusi MBG-nya. Terima kasih. Oke, halo semuanya. Selamat siang teman-teman. Selamat datang pada forum diskusi MBG kali ini. Materi bergizi gratis yang pastinya akan menambah wawasan Anda, bukan menambah anggaran ya, Saudara Dirga. Oke, Betul. Perkenalkan, saya Bayu sebagai moderator. Bersama saya hadir dengan narasumber kita, yaitu dengan siapa? Saya dengan Dirga sebagai pemateri di sini. Nah, sebagai pembimbing sistem pelajaran berbasis teknologi. Nah, pada era sistem digital ini, hampir seluruh platform belajaran menggunakan konsep gamifikasi. Nah, kita melihat adanya sistem point level, grades, streak harian, dan achievement. Bukan avatar yang dapat bahkan ada avatar yang dapat di-upgrade. Nah, konsep ini sebenarnya diadopsi dari video game dengan tujuan untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Nah, awalnya strategi ini berhasil, namun kelamaan siswa lebih rajin membuka aplikasi untuk mendapatkan lebih banyak poin. Nah, lebih aktif lagi untuk mengumpulkan tugas, namun beberapa tahun terakhir muncul fenomena yang sedikit mengkhawatirkan. Ketika reward dihilangkan, motivasinya belajar juga ikut hilang. Nah, siswa yang belajar bukan lagi karena ingin memahami materi, tapi ingin mendapatkan poin atau badge achievement lebih banyak. Nah, bahkan dalam beberapa platform ditemukan siswa yang sengaja menggunakan bot untuk mengejar poin tersebut secara acak atau mencari jalan pintas agar streak mereka tidak hilang. Nah, fenomena ini dikenal dengan gamification fatigue, yaitu ada pertanyaan besar yang kita akan diskusikan hari ini. Nah, apakah gamifikasi benar-benar meningkatkan kualitas belajar atau justru membuat siswa kecanduan terhadap penghargaan eksternal? Nah, mari kita mulai diskusi kita. Oke. Sekarang saya ingin bertanya kepada Saudara Dirga. Nah, dalam perspektif psikologi penelitian, apakah sebenarnya siswa ketika terlalu sering diberi reward, apa yang terjadi pada mereka? Baik, terima kasih Bayu ya. Jadi bisa kita lihat dari perspektif psikologi pendidikan yang modern saat ini, fenomena ini dapat dijelaskan menggunakan self-determinant theory atau SDT yang dapat dikembangkan oleh Edward Deci dan Richard Ryan. Jadi teori ini menjelaskan bahwa manusia memiliki 3 kebutuhan psikologi dasar. Jadi yang pertama itu adalah autonomi, yaitu kebutuhan untuk merasakan memiliki kendali terhadap proses belajarnya. Terus yang kedua itu adalah competence, yaitu kebutuhan untuk merasa mampu menyelesaikan tantangan. Dan yang ketiga itu relatedness, yaitu kebutuhan untuk merasa terhubung dengan orang lain. Jadi 3 kebutuhan ini yang menghasilkan motivasi yang menarik. Jadi masalahnya ini muncul ketika seluruh aktivitas belajar hanya dikaitkan dengan hadiah. Misalnya seperti kita mengerjakan latihan. Nah, setelah kita mengerjakan latihan itu mendapatkan 50 poin. Terus yang kedua itu kalau login setiap hari kita dapat badge. Terus yang ketiga itu kalau ranking 1 dapat sertifikat digital. Nah, secara perlakuan otak kita mengubah alasan belajar yang awalnya saya belajar karena ingin tahu menjadi saya belajar karena ingin hadiah. Nah, perubahan orientasi ini yang disebutkan seperti over justification effect. Jadi seperti itu, Bayu. Oke, berarti reward sebenarnya dapat menggeser tujuan dari belajar tersebut. Ya, betul sekali. Ketika hadiah menjadi motivasi utama, rasa ingin tahu alami kita itu menjadi berkurang. Jadi saya dapat mendengar dari penelitiannya siapa ya kalau nggak salah. Penelitian dari Leper-Grange dan Nisbet pada tahun 1973 itu menunjukkan bahwa anak-anak awalnya senang menggambar, justru kehilangan minat menggambar setelah aktivitas tersebut selalu diberikan hadiah. Jadi fenomena yang sama terjadi pada pembelajaran digital. Oke.
Tapi saya ingin mendengar pendapat dari Saudara Dirga. Nah, dari sudut pandang pengembangan sistem, apakah gamifikasi memang dirancang seperti itu atau tidak? Oke, mungkin bisa dijelaskan. Mungkin menurut saya itu ya tidak ya. Jadi gamifikasi itu bukanlah sesuatu yang buruk. Yang salah itu adalah implementasinya. Jadi banyak platform pendidikan yang hanya mengambil elemen permainan yang paling sederhana, seperti misalnya itu yang pertama itu kayak mengambil poin, badge, leaderboard, dan level. Padahal di dunia game itu jauh lebih kompleks. Game yang baik memberikan yang pertama itu tantangan bermakna, terus yang kedua itu cerita, yang ketiga itu eksplorasi, yang keempat itu kebebasan memilih, yang kelima itu kerjasama dan penyelesaian masalah. Jadi sedangkan banyak platform pembelajaran hanya membagikan hadiah saja. Akibatnya siswa itu mengalami kejenuhan. Istilahnya adalah gamification. Saya ada sedikit pertanyaan. Kenapa bisa terjadi kelelahan dari fenomena tersebut? Jadi mungkin para siswa itu mengalami kelelahan karena dopen bekerja berdasarkan kebaruan. Saat pertama memperoleh badge, siswa merasa senang gitu. Jadi, selesai ngerjain ini, saya dapat hadiah gitu. Nah, saya mau hadiahnya. Nah, seperti itu. Di batch kedua itu mungkin siswa udah mulai agak seru nih dapat hadiah baru gitu. Nah, terus sampai batch yang ke-10 itu mungkin siswa itu mulai menjadi jenuh sampai hampir ke batch 100. Mungkin para siswa itu tidak memiliki makna karena hadiahnya itu hadiah enggak dapat apa-apa tuh. Jadi malas gitu jadinya. Dan akhirnya itu sistem harus terus menaikkan hadiah persis seperti media sosial yang terus mengejar engagement seperti itu. Nah, ada pertanyaan baru lagi nih. Apakah fenomena ini sudah dibuktikan secara ilmiah atau belum nih, Saudara Dirga? Mungkin iya, karena penelitian Hanus dan Fox di tahun 2015 itu menjadi salah satu penelitian paling terkenal mengenai gamifikasi. Penelitian tersebut membandingkan dua kelas. Yang pertama itu kelas yang menggunakan badge dan leaderboard, dan kelas yang kedua itu menggunakan metode pembelajaran biasa. Jadi hasilnya itu cukup mengejutkan ya. Pada awal semester itu motivasi siswa meningkat. Namun semakin lama motivasinya semakin menurun, empowernya menurun, kepuasan belajarnya menurun, dan yang terakhir itu bahkan nilai ujiannya lebih rendah dibandingkan dengan kelas yang tidak menggunakan gamifikasi. Jadi artinya itu reward itu memang tidak terlalu efektif untuk jangka pendek ya, tetapi belum tentu untuk efektif untuk pembangunan pelajaran sepanjang hayat seperti itu. Oke, ini menarik nih karena semuanya turun ya, sampai rupiah kita juga turun. Waduh. Nah, jadi tidak semua peningkatan aktivitas itu akan meningkatkan kualitas belajar seperti itu. Menurut saya sih iya betul. Aktif membuka aplikasi itu tidak selalu berarti aktif berpikir, karena seperti yang bisa kita contoh ya kayak di kampus. Kita seringan misalnya dosen kita memiliki kasih pertanyaan pemantik, bertanya kita langsung itu, pasti kita langsung buka ChatGPT, Gemini. Kita hanya berfokus pada AI saja pada tahun ini. Oke, namun saya sedikit ingin bertanya lagi sebagai penantang nih. Nah, bukankah generasi sekarang memang sulit untuk fokus? Nah, kalau tanpa gamifikasi, kira-kira bukankah siswa akan menjadi sedikit malas? Saya setuju sih. Jadi bahwa perhatian siswa ini saat ini menjadi lebih pendek, namun solusi bukan berarti memberikan reward tanpa batas. Jadi gamifikasi itu seharusnya menjadi pintu masuk, bukan tujuan akhir. Nah, bisa dijelaskan mungkin pendapatnya Saudara Dirga? Boleh. Mungkin dari saya itu kayak misalnya pada minggu pertama yang kita menggunakan badge, tetapi minggu-minggu berikutnya itu kita mengurangi rewardnya. Sebagai gantinya, siswa diberikan tantangan nyata, terus misalnya itu membuat podcast, membuat aplikasi, menyusun penelitian sederhana, mengerjakan proyek sosial, dan di sini tuh motivasi para siswa itu mulai bergeser dari hadiah menuju kepuasan memiliki hasil karya. Oke, saya setuju. Oke, mungkin bisa dilanjutkan lagi, Saudara Dirga. Bahkan teori STD itu penghargaan terbaik bukanlah badge, melainkan persamaan hasil belajar yang bagus. Ketika seorang siswa mampu mempresentasikan hasil penelitian di depan kelas,
dan mendapatkan apresiasi karena kualitas karyanya. Pengalaman tersebut jauh lebih bermakna dibandingkan memperoleh 500 poin digital. Oke, sekarang mari kita geser ke contoh nyatanya. Nah, misalkan aplikasi belajar bahasa, ya mungkin di luar sana kayak Duolingo, Stimulus. Oke, misalnya aplikasi belajar bahasa itu, mengapa lebih banyak pengguna berhenti setelah mereka mendapatkan streak yang banyak? Mungkin menurut saya itu ya untuk siswa-siswa yang di zaman sekarang itu karena mereka memiliki tujuan bukan hanya belajar bahasanya saja, tapi tujuan mereka itu mempertahankan strike. Begitu strike-nya hilang, motivasinya juga ikut hilang. Jadi hal serupa yang terjadi pada platform kuis, beberapa siswa memiliki menjawab secara asal, yang penting cepat, yang penting ranking, padahal pemahaman konsep tidak bertambah seperti itu. Terus fenomena serupa juga terlihat pada pembelajaran berbasis leaderboard. Siswa yang selalu berada di bawah sering merasa minder, sedangkan siswa yang berada di atas terlalu nyaman dan kurang terdorong untuk berkembang. Akhirnya suasana kelas berubah menjadi kompetisi yang kurang sehat. Oke, kalau gitu saya pengen tahu nih, apa solusi terbaiknya buat mengatasi masalah tersebut? Mungkin bisa dijelaskan? Mungkin solusi dari saya itu ya seperti pendekatan yang lebih tepat seperti project based learning. Mengapa saya memilih project based learning itu? Karena PJBL memenuhi kebutuhan psikologi siswa. Misalnya tahap pertama itu siswa diberikan masalah nyata seperti contoh bagaimana mengurangi sampah plastik di sampah plastik di sekolah gitu. Terus yang kedua itu bagaimana bagaimana mengurangi siswa menentukan solusi sendiri. Di sini muncul autonomi. Terus di tahap ketiga itu mereka bekerja sama ya. Terus di sini tuh muncul relatedness. Di tahap keempat mereka mempresentasikan hasil dan di sini muncul kompeten. Jadi teknologi tidak menjadi mesin pemberi reward. Teknologi berubah menjadi alat kolaborasi. Nah, selain itu evolusi juga berubah. Bukan lagi siapa ranking 1, tetapi apa yang sudah saya pelajari, kesalahan apa yang saya alami, bagaimana saya memperbaikinya. Jadi refleksi ini menjadi fondasi lifelong learning. Oke, terima kasih atas jawabannya. Nah, sekarang kita akan masuk ke kesimpulan diskusi kita hari ini pada diskusi MBG pada siang ini. Sorry, bukan pagi ya, siang. Sudah jam 12 ternyata. Oke, hari ini kita mendapatkan satu pelajaran penting, yaitu gamifikasi bukanlah musuh untuk pendidikan. Namun gamifikasi adalah gaya yang berorientasi pada poin dan badge atau ranking. Mungkin kita lebih mengenalnya dengan kata seperti itu. Nah, itu bisa mengikis motivasi intrinsik apabila digunakan secara berlebihan. Nah, reward memang mampu membuat siswa untuk membuka aplikasi ingin menambah streak untuk hari ini saja. Tapi rasa ingin tahu akan membuat mereka terus belajar sampai puluhan tahun ke depan, tidak untuk hari ini saja. Nah, oleh karena itu guru, dosen, atau pengembangan teknologi pendidikan perlu merancang sistem yang tidak hanya menyenangkan tetapi juga bermakna. Oke, karena itu pendekatan seperti project based learning membuat siswa memperoleh pembelajaran yang relevan, kolaboratif, dan mampu menumbuhkan motivasi untuk diri mereka sendiri. Nah, akhir kata saya Bayu sebagai moderator ingin mengucapkan terima kasih kepada Saudara Dirga karena telah memberikan materi yang bermanfaat untuk kita semua dan diskusi yang bermanfaat juga. Nah, semoga diskusi ini menjadi suatu insight inspiratif bagi kita semua untuk membangun ekosistem pembelajaran digital yang tidak hanya mengejar angka, tetapi juga mengejar kreativitas, membangun karakter, dan semangat belajar sepanjang hayat. Oke, terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Saya Bayu Indrayana dan Saudara Dirga mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika kita ada salah kata dan perbuatan. Oke, sampai jumpa di forum diskusi MBG materi bergizi hari ini. Oke, kita bertemu di video selanjutnya. See you.